Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mencari rahmatnya, untuk mencari ridhonya. Semoga amal-amal di pada hari ini dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam atas junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman tuntunan sebagai acuan hidup kita. Mudah-mudahan kita tergolong sebagai umatnya. Pada hari ini adalah pertemuan yang keempat, insyaallah, bersama Ustaz Amin Barakasi. Ini adalah pertemuan yang keempat yang membahas yang minggu lalu kita membahas masalah surat Al-Fatihah. Baru sampai ayat yang pertama. Jadi insyaallah ini nanti kita akan membahas surat yang kedua, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tidak perlu lagi bicara lama-lama, karena kita sama-sama mendengarkan uraian daripada surat Al-Fatihah ayat yang kedua kepada Pak Ustaz. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin peserta KPS Masjid Nurul Iman rahimahullah. Alhamdulillah kembali kita bersua sebuah ikhtiar agenda tim bagian Ibu Selasa. Kita berharap
Abdul amal adwamu ingkang. Baik amal adalah yang berkesinambungan walaupun sederhana. Kajian yang berdurasi 30 menit dengan penuh kesabaran terus menerus kita menatapnya. Alhamdulillah kita lanjutkan bedah tafsir Tanwir. Masih di surah Al-Fatihah, kita sudah sampai pada ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lafaz ini secara umum kita memahami sebagai lafaz hamdalah. Ya. Lafaz hamdalah. Lafaz yang selalu diucapkan ketika selesai suatu pekerjaan atau ketika merasa senang, ketika mendapat rezeki, ketika selamat dari malapetaka. Ini yang diucapkan, dan itulah kalimat hamdalah. Sehingga dipahami kalimat ini adalah lafaz pujian, memuji Allah. Namun dalam tafsir ini ternyata pembahasannya, pengkajiannya menitik beratkan pada kalimat Rabbul Alamin atau Rabbil Alamin, yang merujuk sebuah keyakinan tauhid rububiyah. Sehingga dalam subjudul tafsir ini ketika membahas ayat ini disebutkan asal usul kehidupan. Alam dan kehidupan diciptakan oleh Allah dengan desain yang sempurna. Desain yang sempurna. Ketika kita mengucapkan Rabbil Alamin, langsung mengukuhkan akidah kita tauhid rububiyah dengan segala makna yang terkandung di dalamnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Tuhan seluruh sekalian alam, Tuhan semesta alam. Rabbul Alamin. Rabbul bermakna pencipta, pemelihara, pengatur, dan arti-arti lain yang semakna dengan kata tersebut. Sehingga ketika kita mengucapkan kalimat ini, sudah seharusnya semakin mengokohkan dan menyegarkan keyakinan kita bahwa alam semesta ini dengan segala isinya penciptanya adalah Allah. Dan bukan hanya sekedar pencipta, tapi juga pemelihara. Dia memelihara.
sekaligus mengatur segala dinamika kehidupan di dalamnya. Segala pergerakan alam raya ini diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Dia adalah pencipta, pemelihara dan pengatur, maka menghadirkan keyakinan bahwa benar-benar alam raya ini, alam semesta ini ada karena diciptakan oleh Allah. Ya, diciptakan oleh Allah. Ya, sehingga setiap kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, hadir keyakinan itu bahwa alam semesta ini ada karena diciptakan oleh Allah. Dan keberlangsungan adanya alam semesta ini dalam pemeliharaan dan aturan Allah. Ada karena diciptakan oleh Allah dan terus berlangsung, putar terus, beredar terus. Keberlangsungan ini berlangsung dapat teratur pergerakannya, perjalanannya karena adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur. Dan itu ini juga sekaligus tidak sedikit menyadarkan para ilmuwan, ya, karena ketika terus mengkaji alam raya ini dengan hukum-hukum sunnatullah, hukum alam, pada muncul tidak mungkin sesuatu yang ada ini muncul dengan sendirinya. Tidak mungkin tanpa ada yang mengadakannya. Mengapa demikian? Karena sesuatu yang ada pasti disebabkan oleh keadaan yang dahulunya. Sehingga menghadirkan bahwa ada sesuatu yang mendahulunya keberadaan alam raya ini. Dalam ayat ini menyadarkan, menguatkan keyakinan bahwa yang dimaksud itu adalah Allah, lillahi rabbil alamin, Tuhan Allah, Tuhan semesta alam. Jadi ayat ini mengandung dua makna sebab akibat. Penyebab sekaligus penggerak utama. Jadi ada yang menciptakan, kemudian terus mengawal. Nah, jangan ada seperti sebahagian keyakinan di luar Islam, ya, lah yang mencipta, lah yang melihat, lah yang merusak. Tidak terbatas. Tapi tidak. Hanya Allah lah semua Rabbul Alamin. Sebagai orang Islam, ya, kita sudah tahu betul, yakin betul bahwa yang dimaksud Rabbul Alamin, pencipta, pemelihara, pengatur, benar-benar hanya milik Allah
setiap muslim wajib ya, di samping tadi kalimat-kalimat yang sudah menjadi kalimat harian, dia bukan hanya semata hamdalah, tetapi juga sekaligus kalimat tauhid rububiyah. Rabbul Alamin diperkuat dengan ayat yang juga sudah sangat masyhur yang sekaligus menjadi surat tauhid, namanya surah Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, yang Ahad. Allahus samad. Allah tempat adalah Tuhan, tempat bergantung segala sesuatu pada Allah samad. Segala sesuatu pun Rabbul Alamin punya tempat. Lam yalid wa lam yulad, kesendirian betul-betul wahid, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tak satu pun yang menyamanya, yang setara dengan dia. Ayat ini secara eksplisit mengukuhkan betul-betul Allah itu Rabbul Alamin, Allahus Samad. Allah tempat bergantung juga sebagai Rabb dalam bahasa kita, Rabb Tuhan, ini banyak ya, Rabb. Allah merupakan zat yang telah menciptakan alam semesta dan manusia, mengatur seluruh gerak dan kehidupannya, serta memelihara keseluruhan aktivitas makhluk yang dia ciptakan. Apapun yang dia ciptakan, pasti dia pelihara dengan baik. Dia juga membuat agar ciptaannya itu tetap terpelihara dengan baik, dan sudah pasti diatur seluruh aktivitas ciptaan tersebut. Tidak mungkin ciptaan Allah dibiarkan begitu saja, tidak disia-siakan, tidak main-main, serius, ya, serius bukan jalannya saja. Dengan demikian sekaligus menunjukkan sifat rahmannya yang didahului dengan ayat pertama. Allah bukan hanya sekedar menciptakan, membiarkan saja begitu, tapi dia pelihara. Bukan hanya sekedar pelihara, tapi seluruh diatur sedemikian rupa. Diatur sedemikian rupa. Rabbun yang berarti pencipta, dia pencipta, segala mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kekuasaan. Dia kuasa dengan pencipta,
sekaligus harus membersihkan keyakinan kita. Apakah kalau dia tidak menciptakan, tidak berkuasa, tetap berkuasa? Dia menciptakan atau tidak? Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap berkuasa. Kekuasaan yang mutlak, Allah mendesain, merancang, menciptakan, memelihara dan mengatur. Dan nantinya semua makhluk juga akan kembali kepadanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa desain penciptaan, pemeliharaan dan dengan segala desain yang maha sempurna ini untuk menunjukkan kemahakuasaannya atas segala ciptaannya yang ada. Dalam banyak ayat, ya, banyak, jadi semua yang menjadi penjelasan itu ada ayat-ayat yang menunjukkan hal tersebut. Kalau kita cukup waktu, ya sebenarnya kita baca satu-satu ayat itu. Ayat, ada ayat semua yang menjadi penjelasan tersebut. Seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah merupakan wujud kemahakuasaan Allah dan sekaligus sebagai saksi atas kekuasaannya. Kemudian tugas manusia diciptakan di dunia adalah untuk mengabdi. Dengan demikian bahwa seluruh proses penciptaan dengan persaksian yang kita saksikan bersama dan kita sudah jalan bersama, sehingga menegaskan bahwa Allah sendirilah yang mencipta semuanya. Sudah menjadi ketetapan Allah sejak zaman azali, jauh sebelumnya. Dan mencipta itu adalah pilihan Allah yang sudah menjadi ketetapan untuk menjadi keyakinan sebagai seorang mukmin, sebagai seorang hamba tiada pilihan dan paksa menunjukkan kita telah menjalani semua itu. Betul-betul kita berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabbul Alamin. Dengan demikian, ayat ini harus memastikan bahwa Rabbul Alamin ini alam dan kehidupan diciptakan oleh Allah dengan desain yang sempurna, maha sempurna. Ya, tidak, bukan hanya sekedar pencipta, tapi dia memelihara. Bukan hanya sekedar memelihara, tapi diatur seluruh dinamika yang ada di dalamnya. Semoga dengan pendalaman ini semakin mengokohkan kita dan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bukan hanya sekedar kalimat hamdalah, tetapi juga mengokohkan, menegaskan ketahuan kita, yaitu tauhid rububiyah. Sampai sini untuk kajian tafsir. Selanjutnya menjawab beberapa pertanyaan yang lain.
Yang pertama soal imamnya, yang mana lebih utama, orang masbuk, makmum masbuk, tetapi imam sudah selesai baca Al-Fatihah, sudah membaca surah, belum ruku. Nah, kalau yang sudah ruku kan sudah jelas ya, sudah ruku tidak lagi, sama salah sudah jelas, telah mendapatkan sudah jelas yang lalu. Jadi berikutnya kita ikut membaca atau membaca Al-Fatihah karena masih ada kesempatan, atau diam, saya temukan di fatwa tadi tanya jawab agama jilid 5. Mengenai bacaan Fatihah bagi makmum ada 5 hadis yang dikutip dalam tanya jawab ini. Hadis kedua berikut ini, maka lahu imamun wa qira'atul imam lahu qira'ah. Barang siapa salat mengikuti imam, maka bacaan itu menjadi bacaannya. Bacaannya juga makmum. Satu. Yang kedua, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tapi tidak ada salat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Wah. 2. Yang ketiga, ini penengahnya. La taqra'u bi syai'in minal Qur'an idza jahatu illa bi ummil Qur'an. Jangan membaca apapun dari Al-Quran bila saya membaca dengan jahat. Nanti kalau saya membaca, kecuali membaca Al-Fatihah. Boleh membaca Al-Fatihah. Yang keempat, saya baca dia. Innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Wa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fa'ansitu. Sesungguhnya imam itu dijadikan sebagai panutan. Bila ia bertakbir, bertakbirlah kamu. Bila ia membaca, diamlah kamu. Kemudian diperkuat banyak ayat yang berbeda. Di 4 hadis, 1 ayat. Surah Al-A'raf 204. Wa idza quriyal Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Quran itu dibaca, dengarkanlah dan diamlah kamu. Mudah-mudahan kamu diberi rahmat. Seperti dari keterangan-keterangan itu ada sedikit ya, ada bilang jangan baca apa, bacanya itu ada bilang tidak boleh membaca sudah Al-Fatihah. Tapi apabila kalau dibacakan Quran diam, tidak boleh membaca apa-apa. Nah, maka karena ada kelihatan hadis pertama menerangkan bahwa makmum perlu membaca Al-Fatihah. Hadis kedua dan ketiga makmum wajib membaca Al-Fatihah. Hadis keempat dan surah Al-Quran menerangkan bahwa imam membaca Al-Quran, makmum harus diam dan mendengarkannya. Jadi ada 2 ketentuan berbeda, yaitu satu pihak makmum wajib membaca Al-Fatihah, satu pihak tidak wajib. Dalam ilmu usul fikih, apabila ada ketentuan hukum yang saling berbeda dalam satu kali, maka bisa diselesaikan dengan jamak
dikompromikan atau ditarjih, mana yang lebih kuat. Nah, gitu ya. Kuat. Nah, tentu hadis dan ayat sudah diikuti dua teman. Nah, sehingga yang dipilih adalah kompromi, mengkompromikan ya, dari yang ada, ya, dari ada. Maka dengan cara kasus makmum membaca Al-Fatihah sebagai berikut. Nah, hanya ya. Bila makmum menjumpai bacaan Al-Fatihah jahat, maka ia wajib mendengar dan ikut membaca dalam hati. Sama-sama dengan imam, mengamalkan dari pertama hingga. Jadi kalau kita mendapati imam membaca Al-Fatihah, kita juga ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Nah, ya. Bila imam membaca tir, makmum membaca Al-Fatihah. Nah, jelas ya. Kalau kita membaca Al-Fatihah. Bila imam membaca jahar dan makmum tidak menjumpai Al-Fatihah imam, makmum hendaknya mendengarkan bacaan imam. Hal ini dipahami dari dalil pertama, keempat dan kelima. Jadi kalau imam sudah membaca Quran tidak lagi Al-Fatihah, maka diamalkan hadis yang pertama, bacaan imam sudah bacaannya makmum. Kalau imam dibacakan Quran, dengarkan. Berarti kalau dalam fatwa ini banyak lebih afdal mendengar. Ya jelas ya. Jadi dalam fatwa ini mendengar. Kalau sudah lewat surah Al-Fatihah. Tapi kalau ada yang mengamalkan, ada yang cepat-cepat dan masbuk selesai Fatihah, alhamdulillah. Ada yang amalkan, jangan salahkan. Karena ada juga la taqra'u min syai'in minal Qur'ani illa bi umul kitab. Tidak pahami hadis dalil yang ketiga. Tapi tadi menguatkan bahwa ketika imam membaca Al-Quran, ya, walaupun lambat, cukup diam. Bagaimana Al-Fatihahnya? Ini dalil yang pertama. Ya. Maka lahu imam fakirah imam lahu kirah. Barang siapa salat yang diikuti imam, maka bacaan imam itu menjadi bacaannya juga. Nah, sudah ikut. Kemudian ada orang tua kemarin bertanya, tidak ada di sini. Ada di belakang. Oh, ada kan? Terlambat datang. Iya. Ini. Ini panjang ini Pak Jul. Saya buka semua kitab tafsir, ada di Ibnu Katsir, ada di Tanya Jawab, ada di Ibnu Hamka, ada di soal Allah bersemayam. Ya. Masih cukup ya. Saya lebih tertarik dengan penjelasannya Profesor Hamka. Kira merangkum di Ibnu Katsir agak panjang, di Tanya Jawab terlalu simpel. Di Profesor Hamka yang saya lihat menyimpulkan. Mengutip ayat surat Taha. Surat Taha ya. Surat Taha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan yang pengasih di atas arsy, dia bersemayam. Bagaimana bersemayamnya Tuhan Maha Pengasih atau Ar-Rahman di atas arsy? Ini Profesor Hamka dalam tafsir Al-Asar.
kita ikuti saja mazhab salaf. Ketika ditanyakan orang kepada Imam Malik, apakah tafsirnya lebih dalam tentang Tuhan bersemayam di aras, kira-kira jamaah muridnya bertanya, bagaimana sebenarnya Tuhan bersemayam? Gitu ya. Di singgasananya itu di aras. Beliau menjawab, arti aras itu kita semua tahu. Singgasana. Arti bersemayam pun kita sudah tahu. Bertahta, ya. Bagaimana arasnya dan bagaimana semayamnya tidaklah kita tahu. Bertanya tentang itu adalah haram. Wah, amal yang dikutip oleh dia jangan tanya-tanya bagaimana itu bertanya aras itu sampai Allah bersemayam di situ. Jangan ditanya. Yang jelas bahwa ayatnya seperti itu. Menurut pendirian dari Abu Hasan Al-Asy'ari dan para dukunnya, tulis sajalah bagaimana itu tersebut. Allah yang Rahman bersemayam di atas arasnya dengan tidak ada pembahasan dan tidak ada pertanyaan. Bagaimana cara bersemayamnya? Jadi memang ini pembahasan. Walaupun dikutip oleh Profesor Hamka juga untuk menambah bahwa ada penafsir yang lain ya, dari kalangan Mu'tazilah. Karena bersemayam di atas itu artinya arah tinggal sana. Nah, jadi di Mu'tazilah ya, sebagai pembanding dan dibanding tinggal sana raja. Yang keduanya tidak akan tercapai kalau tidak mempunyai kekuasaan. Maka dijadikanlah dia sebagai perumpamaan dari kekuatan yang mutlak. Jadi mencoba mempersiapkan perumpamaan saja. Ya, tidak ada benda itu aja begitu. Maka dijadikanlah dia sebagai perumpamaan dari kekuatan yang mutlak. Misalnya si A bersemayam di negeri ini, ya, bertahta di negeri ini. Yang dimaksud dialah berkuasa di sana. Kapan kalian naik tahta? Bukan yang dilihat naik tahta betul gitu, berkuasa. Ya. Yang dimaksud berkuasa di sana meskipun tidak selalu duduk di atas tanah. Jadi kalau berkuasa bukannya duduk di situ betul. Nah, jadi kalau orang walaupun dia tidak duduk di situ dia tetap berkuasa. Tapi dia sudah naik hingga apakah dia duduk di situ? Nah, itu dia. Demikian juga perumpamaan perkataan tangan cipulan lepas, ya. Tangan si anu terbelenggu. Biasa ada bahasa-bahasa kiasan begitu ya. Tangan yang terbuka, mana terbuka? Harusnya dermawan. Tangan yang tertutup, ya. Oh ya. Iya. Saya langsung ambil kesimpulannya ya. Ini panjang. Nah, bahkan ada yang ahli tarekat ya. Ar-Rasyid dalam tafsirnya tidak setuju sama sekali cara takwil yang dipakai kaum Mu'tazilah. Nah, dibantah oleh Ar-Rasyid. Kalau kita buka pintu terus menerus, tentu dapat pula masuk takwil-takwil yang dipakai oleh kaum Batiniyah. Wah, kaum tarekat. Ya, wah kelan. Ya, ketika Musa disuruh meninggalkan terompanya, yang dimaksud terompa itu bukan melepaskan, tidak sangkut paut dengan menenggelamkan diri dalam khidmat semata-mata kepada Allah. Tidak ada ukur. Padahal yang kita tahu, kami terompa betul, tapi dibilang bukan terompa betul. Nah, kalau ini yang dibiarkan, maka akan bias. Ya. Ada lagi Batiniyah, Ibrahim tidak terbakar api. Ya. Ibrahim selamat daripada kezaliman musuhnya, bukan api betulan dibilang. Yang masuk api itu kezaliman
musuhnya. Nah, jadi Pak, dia sependapat Profesor Hamka pendapat dengan narasi, tidak setuju dengan makna seperti itu. Tidak ada bahwa yang dimaksud kekuasaan memang ada arasnya, dia bersemayam. Tapi bentuk arasnya dan cara bersemayamnya jangan ditanya. Itu yang dipegangi oleh saksi dan sama dengan ditanya jawab sama. Yang terakhir WA tadi malam, Pak Yahya, mana beliau? Tentang arisan, ya nanti mungkin dibahas lebih lanjut. Tapi secara umum di tanya jawab itu mengambil dalil itu seperti bentuk muamalah, ya mengutip ayat, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Jadi jangan memakan harta kalian di antara kalian dengan cara batil kecuali dengan melalui transaksi yang suka sama suka reda yang sudah ada di dalam. Saya kira demikian. Semoga bermanfaat dan berkenan. Nasrullah wa barakatuh karibut wa batil mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saat ini saat ini? Sebenarnya bisa itu diproses tergantung dari pihak neneknya itu orang tua itu tinggal yang melapor ke pihak perlindungan perempuan. Oke, kalau saking banyak ini cukup banget. Ya. Ini saya. Masih dalam kamar. Baru ada di depan lagi bersama saya. Alasannya strategi. Orang tuanya langsung mungkin melapor mau dia hubungi semua orang tuanya beli di grup itu kan konfirmasi ukuran jumbo ada selalu Saya ketikularnya mana? Ketikular. mau tidur terus ini orang sholat oh iya kan sudah di WC masih ini pengaruh orang lain ya udah bukan dia senti begitu saja sedikit dia kikis orang tua lagi sudah bubarkan nomor apa Jadi Pambo itu berapa pokok-pokok kegiatannya? Namanya apa dia? Organisasi Pambo itu. Tujuh. Oh iya. Masyarakat itu orang di luar Banyak seputar-seputar itu.
Punya Dodi. Hah? Dodi punya Dodi. Dulu pakai tuh Dodi. Masalah nasi. Tuh Dodi punya. Udah bikin susunya Pak Haji kesini. Cari apa? Dia cari apa dia? Cari nasi. Hah? Kenapa? Cari nasi. Dianggap tidak satu rekan. Selama belum dia beli tegak. Itu punya Dodi ini. Dia nasinya. Ya, ada dalilnya kan. Tadi kan dipakai semua kompromikan. Karena kalau mengamalkan satu saja berarti semua yang lain salah. Ibu motornya dia pakai pasangan. Ini Bukan. dia mengatakan bahwa ketika mendapati Imam Masih jelas sekali. Banyak. Kalau kita tidak mengamalkan itu pasti Ya? mengamalkan. Oh, oke. Oh, agak panas sedikit. Iya, tas. Bisa tutup mesinnya. Oh ya, stoknya masih. Tinggal digorengkan itu, ya tombol ini. Ya sudah pas-pas. Tidak pakai anu, tidak pakai lauk. Siapa dulu? Gorengkan ke tombol. Siapa dulu? Salah Pakistan. Pak Ilari bilang pedih. Tapi itu sampai banyak tadi ayat-ayat kata Allah itu lebih dekat dari bulan tadi. Makan camuk. Lebih dekat di camuk. Lebih jinak. Jadi bukan jinak. Siapa kamu ini? Allah. Ada dulu di kampung di mana sepanjang kampung itu terluka. Saya tanya, itu yang pakai apa kali coba itu nanti beruduk tidak apa yang mau luka apa yang mau putus. Saya bilang sepanjang terluka dia terluka. Yang saya tahu kalau dia nanti sholat, rajin juga beruduk, itu. Baru nanti tidak sholat, baru mulai dia bilang saya tidak terluka. Berarti tidak salah juga. Tidak salah itu mereka. Kepada seperti Tidak terluka. dia terluka. Tidak pernah putus sholatnya kan tidak ada yang putus. Tidak ada juga yang mau luka. Tidak pernah batal wudunya karena tidak ada wudunya. Itu saya bilang. Jadi dia bilang, itu besok kalau kau datang jangan bawa tuan anak. Jangan lewat dia. Saya kan masih kecil Pak. Dia biasa dipanggil ikut. Besok kalau kau datang jangan bawa itu. Saya nggak mati. Orang kalau yang di luar Kan kita bertanya siapa di luar. Tapi saya kalau di kampung-kampung yang kurang sehat, dia kalau Jadi bagus ini lagi dialog ini. tapi kalau saya di kampung-kampung saya hidupkan tarekat. Cara aku hidup Jadi kalau kita amirat, ya, saya pakai tarekat. Dia letak sumpah jamu, dia mau pada apa yang lainnya di bawah tanah. Dia Pusat ya. dan memang itu dikatakan itu salat mi'rajul mu'minin. Salat itu berarti kita berusaha dengan Allah. Harus terjadi dialog antara surah Al-Fatihah itu ada jawabannya. Hadis itu baca Al-Fatihah jangan baca semua Allah jawab. Itulah yang tipe apa? Langit di bawah tanah. Nah, dia yang Makassar saya bilang begini, mana gendra yang bertanya, biar bumi bergoncang dia bilang. Langit runtuh, supaya tentu disembayang nanti. Kenapa? Itu kan salah dan Tinggal dialihkan jadi orang juga begitu. Apa jadi mantu itu? Berapa? Iya.
Ada lagi inspirasi. saya, biar lagi bayar. Sampai di urusan orang Bugis itu. Ya. Saya Bayu. Itu kan kebanyakan dia pelajari ilmu tasawuf. Pada mereka banyak sudah kena kesalahan. Banyak banyak dia bilang apa namanya salah-salah sunnah yang tidak kita anukan di amal kata ini Muhammadiyah dia. Ada jadinya. Saya kemarin Ustaz di MSB ditanya hari Selasa, tanya sama Mahyudin Ustaz, yang punya pesantren. Pak Ishak besok puasa. Muhammadiyah ya bukan. Tapi Muhammad Ishak. Kita Muhammad Ishak, tapi saya punya paham Muhammadiyah. Rupanya Muhammadiyah. Ya, tidak ya. Jadi kalau umpamanya sempadan tertentu itu kita maknai pendalamannya hadis itu ya kan. Kapan garu-garu? Setiap selesai sholat orang itu yang kita ingat sholat berikutnya. Iya yang mulia. Itu tidak betul. Dari subuh ke lohor. Apalagi wudhu, memang itu ada pengamalan sahabat. Tidak pernah pokoknya berwudhu terus. Dari katanya harus salah sunnah wudhu juga. Tidak cuma berwudhu, salah sunnah wudhu juga. Ada tuntunannya. Boleh. Boleh tuh. Ada ya. Begitu wudhu, salah sunnah wudhu juga. Mau tidur, sholat Jadi mau tidur buat wudhu, baik tidur sendiri maupun tidur Berjamaah. Apalagi mau mendaki bikin capai baru. ada tidur buat jamaah berarti aja tidak terpakai. Tidak ada pasangannya. Sesama orang tua jangan bakuan, boleh saling begitu, jangan begitu. Jangan begitu. Minta maaf. Iya betul. Minta maaf. Jangan kelewatan. Tidak ada baik rumah. Ada orang bilang jangan saling mendahului. Banyak kita berbika ini sudah kopaki. Ya, alhamdulillah. Oke, kita mulai. yang terakhir ini menarik sekali. Yang terakhir ini menarik. Bicara bisa Ada anunya. Ya, Jadi cara kamu kemana nanti saya akan luruskan. Kalau saya pakai tarekat itu Pak, tapi saya tafsirkan yang lain. Iya. Tafsirkan. Karena dia suka orang. Cuma orang salah tafsir. Supaya tidak terpetu, biar main testor salah juga bukan itu. Bukan itu yang dimaksud. Apa gunanya kita berpikir kalau Allah sudah dekat Iya. Selalu bersama dengan Abang. Ya, bagi. Saya permisi Pak. Pemulis. Biar nyalain. Yang mana? Pergilah tidur berjamaah. Pergilah tidur berjamaah. Anu, banyak yang bicara marwan. Jangan lupa berjamaah. Jangan lupa berjamaah. Jangan lupa berjamaah. Tidak, dulu. Mendaki Bukit Sapa Marwan tadi itu. Jamaah itu harus bervariasi. Ada yang diam, ada yang suka kalau tidur sini. Kalau begini bebas orang bicara. Pasti mau bicara semua kalau begitu. Jadi yang terpendam muncul. Pokoknya pergi mana saja aman. Ya, yang ada cuma sudah baca apa itu Pak? yang ada Pak. Yang ada. Tidak ada lagi. Orang yang memahami itu terlalu bersamaan, tidak kemana-mana lagi. Kayak begini cara bacaan itu. Oh iya, awasan ya. Orang pergi apa itu kan benar-benar awal.